Apakah kamu tidak lelah menjalani hidup seperti ini terus-menerus? Hari berganti hari, minggu berganti minggu, namun rasanya kamu hanya berputar di tempat. Bangun pagi dengan tubuh berat, menjalani hari dengan rutinitas yang sama, pulang dengan kelelahan hanya untuk mengulangi semuanya lagi esok hari. Lalu di malam hari, ketika semua sunyi dan hanya ada kamu dan pikiranmu sendiri, ada suara lirih yang berbisik, "Ini bukan hidup yang saya bayangkan." Kamu tahu, ada sesuatu yang hilang, ada potensi yang belum hidup, ada mimpi yang terus kamu tunda, dengan berbagai alasan yang mungkin tampak masuk akal. Tapi izinkan saya katakan ini dengan jujur, bahwa apapun yang tidak kamu ubah adalah hal yang sebenarnya kamu pilih untuk tetap ada. Diam bukan netralitas, diam adalah keputusan itu sendiri. 2. Kejujuran yang keras. Kita sering menyalahkan keadaan, menyalahkan sistem, menyalahkan masa lalu, orang tua, ekonomi, bahkan mungkin nasib. Tapi sesungguhnya, hal yang paling sulit kita akui adalah bahwa kita sendirilah yang sering menjadi penghalang terbesar dalam hidup kita. Kita menunda, kita ragu, kita merasa harus menunggu waktu yang tepat, tapi waktu itu tidak pernah benar-benar datang. Setiap tahun, kita menumpuk rencana, setiap bulan kita menulis resolusi. Tapi betapa banyaknya dari kita yang benar-benar memulai, yang benar-benar mau melangkah. Di era ini, informasi ada di ujung jari. Kamu bisa belajar apapun, bisa memulai apapun, tapi kamu tetap menunggu. Karena bukan ilmu yang kurang, tapi keberanian untuk mengambil keputusan. 3. Kenapa orang takut? Mengapa kita takut mengambil resiko? Karena kita terbiasa diajarkan bahwa kegagalan itu adalah aib, bahwa salah itu memalukan, bahwa mencoba tapi tidak berhasil adalah tanda kelemahan. Padahal, satu-satunya cara kita belajar adalah dengan gagal. Satu-satunya cara kita bertumbuh adalah dengan salah. Tidak ada bayi yang bisa langsung berjalan. Tidak ada pemusik hebat yang tak pernah bermain fals. Tidak ada pengusaha sukses yang tak pernah merugi. Tapi tetap saja, kita membiarkan rasa takut menjadi penguasa. Kita lebih takut dikomentari orang asing di media sosial daripada takut kehilangan potensi terbaik dalam diri kita sendiri. Kita takut memulai bisnis kecil, takut membuka kanal YouTube, takut menulis buku, takut pindah jurusan, takut belajar hal baru di usia dewasa. Dan perlahan-lahan kita mengubur mimpi kita sendiri, hidup-hidup. 4. Awal yang tak sempurna. Saya tidak berbicara dari menara gading. Saya juga pernah takut, bahkan masih takut. Tapi saya memilih untuk tidak tunduk pada ketakutan itu. Ketika saya memulai kanal ini, saya tidak tahu apakah akan ada yang nonton. Saya tidak punya peralatan canggih, tidak punya tim, tidak punya pengalaman produksi, tapi saya punya satu hal. Itu adalah niat untuk berhenti menunda. Saya lelah menjadi penonton dalam hidup saya sendiri. Maka saya memulai dengan kamera seadanya, dengan pencahayaan apa adanya, dengan suara yang belum percaya diri, dengan bahasa Indonesia yang terbata-bata. Tapi saya tahu, jika saya menunggu sampai sempurna, saya tidak akan pernah memulai. Dari hari ini, meski kanal ini masih kecil, meski saya masih belajar, saya bersyukur karena satu langkah kecil itu telah mengubah arah hidup saya. Mengapa zona nyaman itu menipu? Zona nyaman seringkali terasa seperti tempat teraman di dunia. Kamu tidak gagal, tidak malu, tidak merasa ditolak. Tapi di balik semua itu, ada bahaya besar. Itu adalah kamu tidak pernah bertumbuh. Zona nyaman adalah tempat di mana mimpi-mimpi pelan-pelan mati. Bukan karena kamu tidak mampu, tapi karena kamu tidak pernah mencoba. Memang benar, dengan tidak mencoba, kita tidak akan pernah jatuh. Namun, kita juga tidak akan pernah tahu sejauh mana kita mampu terbang. Kita seringkali berpikir, nanti, suatu saat, kalau sudah siap, saya akan memulai. Tapi percayalah, tidak ada kata siap dalam perubahan. Ada satu kutipan yang saya yakini, bahwa perahu paling aman itu ketika dia berada di pelabuhan. Tapi perahu tidak diciptakan untuk tinggal di sana. Kamu diciptakan untuk mengarungi lautan, untuk melawan ombak, untuk mencapai tempat-tempat yang hanya bisa dicapai oleh mereka yang berani. Apa yang akan kamu sesali nanti? Jika hari ini adalah hari terakhirmu di dunia ini, apakah kamu akan puas dengan cara hidupmu hari ini? Apakah kamu akan berkata, saya benar-benar hidup, atau hanya saya bertahan? Penyesalan terbesar manusia bukanlah karena gagal, tapi karena tidak pernah mencoba. Karena kesempatan tidak akan datang 2 kali dalam bentuk yang sama. Karena usia terus berjalan, dan waktu tidak bisa dikembalikan, kawan.
Kamu tidak akan pernah muda seperti hari ini lagi. Kamu tidak akan pernah sekuat ini, semampu ini, seberani ini, kecuali kamu memutuskan untuk melakukannya sekarang. Kamu hanya perlu satu langkah saja. Kamu tidak perlu langsung menjadi besar. Tidak perlu langsung punya ratusan ribu penonton, omset ratusan juta, atau karya yang viral. Cukup satu langkah kecil, satu video pertama, satu ide yang ditulis, satu produk yang dicoba, satu email yang dikirim. Ketika saya mulai, saya hanya punya satu alasan. Saya tidak ingin menyesal karena tidak pernah memulai. Dan saya percaya, kamu juga bisa mulai dari sana. Jangan tunggu semuanya ideal. Dunia tidak membutuhkanmu yang sempurna. Dunia butuh kamu yang nyata, yang berani belajar, yang berani jatuh, yang berani bangkit kembali. Penutup. Ketahuilah, ini hidupmu satu-satunya. Dan tidak ada satu orang pun yang lebih bertanggung jawab terhadap arah hidupmu selain dirimu sendiri. Kamu bukan korban, kamu bukan penonton, kamu adalah tokoh utama dalam cerita ini. Maka hari ini, setelah video ini selesai, duduklah sejenak, ambil napas, tulis satu hal yang selama ini kamu tunda, dan kemudian lakukan satu tindakan kecil saja hari ini. Jangan besok, jangan minggu depan, sekarang. Karena keberanian bukanlah ketiadaan rasa takut. Keberanian adalah keputusan untuk tetap melangkah meski takut. Hari ini, kamu punya pilihan. Tetap di tempat yang sama, atau mengambil resiko, dan mungkin menemukan kehidupan yang selama ini kamu impikan. Pilihlah dengan sadar, karena hidup terlalu singkat untuk dijalani dengan setengah hati. Dan ingat, bahwa yang tidak kamu ubah adalah apa yang kamu pilih. Terima kasih.